Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang tumbuhan. Nah, sebenarnya Allah menciptakan tumbuhan dengan beragam jenisnya. Mereka semua jenis-jenisnya itu punya ciri khusus loh. Punya ciri khusus yang membedakannya. Nah, video kali ini kita akan membahas ciri khusus beberapa jenis tumbuhan aja ya. Jadi tujuannya supaya anak-anak tahu ada berbagai macam jenis-jenis tumbuhan dengan ciri-ciri khususnya. Sebenarnya ciri khususnya ini mereka supaya bisa bertahan hidup di lingkungannya ya. Yuk kita cek aja apa aja sih tumbuhannya. Oh iya, ciri itu apa ya sebenarnya? Ciri itu nih contohnya rambut Afat bergelombang, Yuka memakai kacamata. Nah, ini namanya ciri-ciri. Nah, kalau di tumbuhan, ciri-cirinya apa aja? Biasanya daunnya lebar, akarnya menggantung, mahkota bunganya besar dan lain-lain. Nah, kita langsung aja. Anak-anak boleh buka halaman 10 ya. Nah, yang pertama, ciri khusus bunga rafflesia disebut juga dengan bunga bangkai. Nah, ini nih bunga bangkai. Adanya di Bengkulu. Alhamdulillah Ustazah udah pernah lihat langsung tanamannya. Yang udah pernah lihat IG-nya Ustazah pasti kelihatan tuh fotonya. Hehehe. Nah, bunga bangkai atau bunga rafflesia itu punya bau busuk. Bau busuknya itu untuk mengundang serangga. Jadi si serangganya itu dia perangkap dalam buletannya ini ya, yang bolong gede ini ada duri-durinya. Nah itu bau, memang bener bau bangkai. Nah bau bangkainya itu dia untuk menarik serangga. Nanti serangganya masuk ke dalam lubangnya itu yang berduri-duri. Terus dia menyerap si serangganya itu ya. Nah, jadi selain dari baunya, dia juga punya mahkota yang besar ya, memantulkan cahaya. Tuh, jadi yang putih-putih ini ketika ada matahari gitu ya, dia mantulin cahaya. Jadi si serangganya itu matanya serangga seneng dengan cahaya-cahaya kayak laron gitu ya, suka dengan cahaya. Nah, kenapa sih dia makanin serangga? Karena dia nggak punya klorofil. Kalau tumbuhan lain yang hijau-hijau kan punya klorofil ya, buat buat dia bertahan hidup, buat pohonnya itu bisa menghasilkan makanan. Tetapi bunga rafflesia ini nggak punya klorofil, jadi dia makannya dari hewan itu atau tumbuhan lain, dia ambil nutrisinya ya. Nah, nama ilmiahnya, nama latinnya bunga bangkai adalah Rafflesia arnoldi. Nah, selain Rafflesia ada juga kantong semar yang mirip dengan bunga bangkai. Nah, ini gambarnya kantong semar. Ya. Tuh kalau dari dekatnya. Tuh. Nah, yang pertama dia punya daun yang seperti kantong. Kenapa namanya kantong semar? Karena semar itu perutnya gendut. Iya, kantong semar jadi kantongnya gendut gitu ya. Nah, ini di mulutnya si kantongnya ini itu licin. Jadi kalau serangga masuk nyentuh pinggirannya ini, yang mulutnya ini, dia langsung tergelincir ya, licin. Juga dia punya cairan kayak seperti madu, padahal sih bukan, supaya serangga masuk ke dalamnya. Kenapa dia makan serangga? Untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya ya, karena dia tumbuhan yang tidak bisa menghasilkan nitrogen. Selanjutnya tumbuhan insektivora. Kenapa insektivora? Dia pemakan serangga. Contohnya tumbuhan Venus. Nah, tumbuhan Venus disebut juga dengan T-Rex-nya tumbuhan. Kenapa? Karena kayak gigi T-Rex ya. Nah, ini nah ini ya lebih tuh ya, serem ya. Kayaknya sih serem.
Nah, dia punya daun yang berbulu dan berengsel. Jadi kayak pintu ya, bisa nutup, bisa buka, bisa nutup. Nah, kenapa dia makan serangga sama seperti kantong semar untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya ya. Selain Venus macam-macam ada yang lain ya, nanti Ustazah kasih eh videonya. Ayo kita saksikan dulu videonya ya. Kantong semar. Mari kita mulai dengan tumbuhan yang sudah familiar di telinga masyarakat Indonesia, yaitu kantong semar. Seperti namanya, tumbuhan ini berbentuk kantong dengan tutup di atasnya. Ia menarik perhatian serangga dengan bau manis yang dikeluarkannya. Ketika serangga hinggap di mulut kantong semar, mereka akan terjebak masuk ke dalam dan akhirnya mati karena enzim yang ada di dalamnya. Ternyata tidak hanya serangga, hewan lain seperti kadal dan mamalia kecil juga bisa dimakan olehnya. Aldrovanda vesiculosa. Aldrovanda vesiculosa atau yang juga dikenal sebagai tanaman kincir air adalah tanaman air tanpa akar. Tanaman ini biasanya memakan vertebrata air kecil menggunakan mekanisme yang disebut perangkap kancing. Untuk memperoleh makan, tanaman ini membuat sebuah perangkap yang melekat pada petioles atau salah satu bagian batangnya. Lili kobra. Mendengar namanya saja sudah membuat kita bergidik ya guys. Lili kobra atau Darlingtonia californica termasuk tumbuhan purba yang saat ini cukup langka. Ia hanya bisa ditemui di daerah California dan Oregon, Amerika Serikat. Tidak hanya menyebab mangsa dengan baunya yang manis, ia juga memiliki sejumlah pintu keluar palsu yang akan membingungkan korban yang terperangkap di dalamnya. Drosera. Drosera umumnya dikenal sebagai sandu, salah satu genre yang terbesar dari tanaman karnivora dengan setidaknya 194 spesies. Anggota keluarga Droseraceae ini memikat, menangkap, dan mencerna serangga menggunakan tentakel-tentakel dengan lem di ujungnya. Saat ada serangga yang hinggap di tentakelnya, tanaman ini akan menggulung dirinya sehingga serangga tersebut terjebak di tengah-tengah. Sarracenia. Tumbuhan ini sekilas tampak seperti kantong semar, tapi sebenarnya mereka berbeda guys. Tubuhnya lebih kurus dan menjulang ke atas. Daunnya pun berevolusi menjadi kantong sehingga bisa menangkap serangga dan hewan kecil lainnya. Pijakan yang licin di tepi pitcher menyebabkan serangga jatuh di dalam, di mana mereka mati dan dicerna oleh tanaman dengan protease dan enzim lainnya. Butterwort. Jangan tertipu dengan penampilannya yang indah dan nampak tidak berbahaya guys. Tumbuhan berbunga ini termasuk salah satu pemakan hewan. Untuk menarik perhatian mangsanya, butterwort mengeluarkan titik-titik embun pada daunnya, sehingga serangga akan mengira itu adalah air. Ketika mereka hinggap, butterwort akan menangkapnya dengan cairan yang lengket. Venus flytrap. Venus flytrap atau dikenal juga sebagai Venus sering dijuluki sebagai T-Rex-nya para tumbuhan guys. Tubuhnya mungil, terlihat seperti setengah lingkaran dengan rambut di sekelilingnya. Rambut tersebut berfungsi sebagai penangkap rangsangan. Ia biasa memangsa lalat atau serangga lain yang hinggap di mulutnya. Setelah menjepit mangsanya, tanaman ini akan mengeluarkan enzim yang cukup kuat untuk melarutkan mangsanya. Nah, itu tadi liputan tentang 7. Nah, itu ya, berbagai macam tumbuhan insektivora atau pemakan serangga. Bedanya apa dengan bunga bangkai? Kalau bunga bangkai dia diem aja. Ya, tapi kalau insektivora dia bergerak ya. Tadi ya ada yang gulung, ada yang nangkep gitu dan macam-macam ya. Siapa tuh yang mau melihara di rumah ya? Yang mau nanam di rumah lumayan buat nangkep nyamuk ya kan?
Nah, yang keempat adalah tumbuhan xerophyt atau kaktus. Nah, Allah menciptakan tumbuhan yang begitu unik. Salah satunya adalah kaktus. Kenapa unik? Karena memiliki daun yang kecil-kecil seperti duri. Ya, daunnya duri ini untuk mengurangi penguapan dan melindungi diri. Maksudnya mengurangi penguapan apa ya? Karena habitat kaktus ini biasanya di daerah yang tandus, yang kekurangan air ya, di padang pasir misalnya. Jadi otomatis dia harus menjaga airnya supaya tidak banyak menguap. Caranya gimana? Caranya daunnya harus kecil. Kalau daunnya lebar, wah banyak uap yang keluar karena tempat berfotosintesis kan di daun ya. Nah, selain dari daunnya, batangnya juga dilapisi lilin sama untuk mengurangi penguapan juga. Hebat ya. Di batangnya juga seperti spons ya. Pernah kan lihat spons cuci piring ada bolong-bolongnya. Nah, batangnya itu kalau dibuka ya sama seperti spons ada bolong-bolongnya gitu ya. Jadi kalau dipegang tuh dia gembus gitu kayak spons ya. Ya ini untuk menyimpan air. Akarnya juga panjang loh untuk menjangkau air yang jauh jaraknya. Itulah kaktus. Tanaman hidrofit. Kenapa hidro? Karena si tanaman ini contohnya tanaman teratai ya. Itu mempunyai daun yang lebar. Kalau dari kaktus tadi kecil-kecil untuk mengurangi penguapan, nah teratai justru sebaliknya mempercepat penguapan ya. Dia tumbuhannya di dalam air, bukan di dalam sih, di permukaan air ya. Makanya hidrofit. Hidro itu artinya air. Maka tumbuhan ada di atas permukaan air. Dia juga punya rongga udara pada batangnya. Cantik ya teratai. Selanjutnya, nah ini masih hidrofit juga, tapi contohnya eceng gondok. Siapa yang pernah lihat eceng gondok? Nah, dia punya kantong ya. Batangnya menggembung. Seperti jadi kantong apung tuh yang di tengah-tengah tuh ya. Warnanya hijau batangnya ya. Dia supaya ngapung di air. Nah, terus dia juga punya akar serabut yang lebat. Karena dia punya kantong di atasnya supaya nggak terbalik gitu ya si tanamannya. Akarnya jadi banyak serabut dan lebat gitu. Supaya nggak terbalik tanamannya. Nah, berikutnya ada hygrofit. Contohnya tumbuhan keladi. Pernah lihat ya keladi ya? Apa di sini namanya ya? Ustazah nggak tahu. Tapi bahasa Indonesianya keladi ya. Nah, dia punya daun yang lebar dan tipis. Nah, di situ di daunnya juga punya biasanya ada bulu-bulunya ya. Jadi kalau ada air ke situ dia airnya kayak nggak nyerap ya. Bisa menggelinding-gelinding airnya. Ini kan bisa dipakai buat payung, payungnya tikus. Berikutnya ada pohon jati. Nah, pohon jati namanya tumbuhan yang meranggas. Kenapa disebut meranggas? Karena dia menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Dan musim hujan subur kembali tuh gambarnya ya. Kayak udah mati gitu ya pas di musim kemarau, tapi sebenarnya bukan mati ya, dia hanya menggugurkan daunnya aja. Makanya disebut meranggas karena meranggas itu artinya kering gitu. Berikutnya tumbuhan berduri. Ini contohnya ada putri malu ya. Nah, batangnya tentu saja berduri. Kenapa? Supaya mencegah pengganggu. Seperti hewan dan manusia gangguin. Nah, contohnya mawar dan putri malu. Iya, mawarnya udah pada tahu ya gambar mawar ya. Selanjutnya tumbuhan bergetah. Nah, siapa yang pernah nonton Ipin Upin yang mereka lagi di kebun karet ya. Nah, memang tumbuhan bergetah itu memiliki getah lengket pada batangnya supaya melindungi diri dari pengganggu juga sama ya. Karena getahnya lengket ini, jadi nggak ada yang berani tuh ke batangnya ya, kecuali manusia ya. Malah manusia memanfaatkan batang karet ini untuk dijadikan karet. Betul ya. Selain pohon karet ada sawo juga yang juga punya getah ya, tapi enak ya rasa buahnya ya.
Lalu juga nangka, nangka juga getahnya banyak tuh ya di batangnya. Di buahnya juga banyak ya. Tapi rasanya enak. Dan yang terakhir, tumbuhan pantai. Siapa yang pernah ke mercusuar di Soca? Saja udah pernah loh. Nah, di sana sebelum menuju ke mercusuar itu banyak nih tumbuhan seperti ini ya. Namanya tumbuhan bakau atau mangrove. Cirinya dia memiliki akar nafas. Akar nafas maksudnya gimana Ustazah? Ya memang dia bernafas dengan akar itu. Jadi si akar ini kan adanya di atas air ya kan? Nah, akar ini melakukan pertukaran oksigen dan karbon dioksida ya. Memang untuk bernapas jadinya menukar oksigen dengan karbon dioksida. Ngomong-ngomong, kalau ada ketemu kepiting di tumbuhan ini, wah kepitingnya enak gitu. Nah, itulah ciri khusus tumbuhan ya. Ada 11 ya. Tumbuhan yang Ustazah jelaskan di video kali ini ya. Nah, sekarang anak-anak, hikmahnya apa sih? Sebenarnya manusia juga diciptakan Allah memiliki ciri khusus, walaupun dia seorang saudara kembar, baik secara fisik maupun sifat. Ya, walaupun saudara kembar juga fisiknya ada yang beda loh. Kadang sidik jarinya pasti beda sidik jarinya ya. Sifatnya juga berbeda saudara kembar sekalipun. Yang satu misalnya cengeng, yang satu misalnya berani gitu ya. Tapi sifat manusia bisa dipengaruhi oleh lingkungannya. Kalau lingkungannya suka mencela, ih kamu dasar misalnya, ih kamu jelek gitu. Nanti dia akan tuh menjadi orang yang suka menyalahkan. Jadi itu udah gedenya kamu yang salah gitu, nggak pernah meminta maaf. Tapi kalau lingkungannya suka memuji, dia akan tuh menjadi orang yang percaya diri ya. Wah kamu memang anak pintar, anak soli ya, walaupun jarang berbicara tapi nilainya bagus-bagus misalnya gitu ya. Wah kamu berani banget ya, tapi mungkin bisa dimanfaatkan keberaniannya untuk menjelajahi hutan misalnya gitu ya. Nah, kita suka orang yang mana, yang suka mencela apa yang memuji? Pasti suka yang memuji ya kan. Nah, kalau ada adik di rumah jangan suka dicela adiknya ya, rajin-rajinlah memujinya. Begitu juga dengan kakak. Ayo, hari ini sudah memberi pujian belum? Kalau belum, yuk kasih pujian apa aja. Misalnya ke uminya, Umi makanannya enak banget hari ini ya. Atau Abi Abi ya. Abi terima kasih uang jajannya. Uang jajannya sangat bermanfaat gitu. Dan seterusnya. Nah, Rasulullah pernah bersabda, seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya seperti bangunan yang saling mengokohkan satu dengan yang lainnya. Artinya, hadis ini mengatakan bahwa saling mengokohkan satu sama lain adalah ciri orang yang beriman. Caranya gimana? Caranya berilah pujian yang tulus kepada saudara kita sendiri untuk mengokohkan persaudaraan. Jadi, mari kokohkan persaudaraan dengan saling menghargai kelebihan saudara kita. Jangan sungkan untuk memuji. Gitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.